dengan hati yang tenang melakukan hal seperti itu Teh Ibu. Tapi kalau misalkan kagok ketinggalan terus gelisah, merasa bersalah dan besoknya tidak diulangi, itu mah wajar Teh Ibu. Tapi kalau sudah kagok, tenang we, masih panjang waktunya. Nah itu ketika Allah mulai cabut kenikmatan ibadah untuk urusan dunia, itu bahaya. Disitulah yang diharamkan ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Koreksi kalau salah ayat yang tadi karena di sini sampai potongan ayat an dzikrillah. Artinya Bapak Ibu, wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru kepada kita, orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu. Nah, Ibu, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai Tete Ibu, harta kita, anak-anak kita menjadi hal-hal yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Contoh, kok bisa anak membuat lalai dari mengingat Allah? Contoh, anaknya menginginkan kemaksiatan, sama kita diizinkan dengan alasan karunya dan masak-masaknya segitu mah memang pengen kayak gitu, abige dulu begitu. Keliru. Rasa kasih sayang yang keliru, rasa kasihan, rasa karunya yang keliru. Ini harus kita kontrol Bapak Ibu, perasaan kita itu Tete Ibu ya, untuk mendidik anak dengan baik. Seperti itu. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Abi pernah lihat satu video, di suatu tempat di zaman kita, saat 30 menit atau 1 jam sampai 30 menit sebelum sholat Jumat, itu pasar itu ada polisinya, polisi pasar. Karena Umar bin Khattab pun termasuk polisi pasar di zaman Nabi. Beliau ngingetin kayak gini sambil bawa rotan, di tangannya rotan, di sininya senjata, di punggungnya masih senjata, di sininya rotan. Sambil bilang, diambil barang dagangan yang ada di pasar tuh, jangan sampai keuntungan akhirat kalian hilang karena kerugian dan hal sepele seperti ini. Padahal itu teh penghidupan dia di dunia, penghidupan pedagang itu kan, tapi dibegitukan. Maka itulah sudut pandang yang benar. Manakala sudah waktunya ibadah, tinggalkan. Manakala sudah waktunya ibadah, segerakan untuk beribadah. Jangan sampai kita karena harta, karena keturunan berpaling dari mengingat Allah. Bagaimanakah dengan hal-hal yang tidak bernilai, tidak berharga dan tidak berfaedah? Di antara hal-hal ini adalah sebagai berikut. 1, apa yang mereka sebut sebagai dunia seni. Yang mereka sebut sebagai dunia seni. Seni suara, seni musik, seni tari, seni drama, dunia pentas dan panggung, serta gedung-gedung bioskop yang banyak didatangi oleh orang-orang yang bingung. Semua itu jauh dari jalan kebenaran dan jalan yang serius dalam kehidupan. Itu Ibu. Ya. Tadi konser sudah kita bahas. Kayak gitu. Kenapa harus melakukan itu? Dan kita mah orang beriman, hiburannya adalah kumpul dengan keluarga, piknik, boleh kan? Pergi ke pantai, pergi ke mana abi enakan teh Cikole. Wah, itu luar biasa tempatnya. Kalau ada tempat makan di Cikole itu pas abi lihat teh lewat teh, suasananya dingin, berembun, aduh, sama istri sama anak terasa gitu ya. Anak biar main di leuweung gitunya nyasar. Itu kan seneng gitu kita teh.
atau main ke pantai, Ibu. Wah, itu menyenangkan. Real kita dapat pengalamannya. Akan kita kenang seumur hidup, Ibu. Silahkan. Apalagi kalau misalkan bagi hiburan ini kan, seni itu biasanya karena hiburan dan sebagainya ya. Itu butuh hiburan, artinya dia sedang tidak terhibur. Kalau tidak terhibur ya sama dengan orang bingung gitu dah. Dan kalau orang terhibur mah tahu kapan harus rekreasi, kapan harus istirahat, kapan harus maksimal bekerja keras gitu. Ya. Kemudian yang kedua, menggeluti dunia gambar, fotografi, lukisan, pembuatan patung-patung dan sebagainya yang mereka sebut sebagai seni yang indah. Kalau memang tidak ada tujuan untuk muamalahnya, tidak ada tujuan untuk dakwahnya, kenapa harus digeluti hanya untuk sekedar seni saja? Iya, kita pelajari ilmu dunia itu tentang fotografi ini terutama ya, karena kita kan sekarang hidup di zaman serba selfie, serba semuanya harus ada dokumentasi. Ambillah gambar yang menarik supaya saat dakwah itu ditunjukkan lewat media, mengundang perhatian orang. Tapi kalau hanya sekedar hobi gitu ya, Ibu kamera tuh mahal, seharga motor kamera. Kalau yang bagus mah ada yang sampai seharga mobil kamera. Tapi kalau lihat kok ada orang tanya itu istilahnya, naon cenah kata mereka teh, hunting. Hunting. Cari ke alam gitu, habis itu cuman buat foto doang, habis itu dia merasa puas dengan hasil fotonya. Sudah cuman gitu aja, buat apa? Ya, makanya Ibu, apalagi kalau sampai menggeluti dunia patung-patung. Nah, ini juga ya. Aduh. Jangan sampai nanti patung di mana-mana patung, ini apa bedanya dengan berhala? Lama-lama disembah. Lama-lama tuh disembah nanti. Salah satu bentuk menyembah adalah mengagungkan. Nah, kira-kira patung-patung sudah mulai diagungkan tidak? Gitu. Yang ketiga, banyak di antara pemuda yang hidupnya mati-matian demi menggeluti beberapa cabang olahraga sampai ia lupa kepada Allah, lupa ketaatan, menelantarkan sholat, dan lupa kewajiban-kewajiban lain dalam rumah ataupun sekolah. Semestinya yang lebih pantas bagi mereka adalah mengarahkan perhatian pada apa yang baik bagi umat dan tanah airnya, serta berjuang untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Begitu Ibu. Jadi bukan tidak boleh olahraga ya, silakan olahraga. Tapi kenapa olahraga sampai harus menunda sholat, sampai harus demi olahraga itu akhirnya bingung gitu tah. Gimana ini teh kalau lagi main bola, lagi bertanding gitu, sedangkan waktunya 90 menit, mainnya jam 5 sore. Atau isya maghrib teh tinggalin, hukumnya gimana? Nggak usah nanya hukumnya gimana, main bola nah. Misalkan gitu, main bolanya itu yang main-mainnya itu loh yang harus diganti jamnya, bukan masalah hukumnya yang harus gimana. Main bolanya dari jam 4 sebagaimana halnya. Nah, uniknya Ibu, main bola 90 menit haheho kuat. Coba salat taraweh 3 jam. Janganlah 3 jam lah, jangan 3 jamnya. Habis soalnya udah pernah nyobain salat taraweh 3 jam, mantap. Salat taraweh lah 1 jam. Itu tiba-tiba pemuda-pemuda tuh jadi batuk kayak rame teuing gitu sana. Pada anak muda kuat main bola 90 menit mah, tapi mendengarkan imam baca setelah Al-Fatihah di rakaat tersebut 1 halaman saja, dia merasa 1 jam, padahal 1 halaman tuh kan 2 menit. Bari merdu suara imamnya teh ya. Nya kecuali paminu imam aki-aki. Susah Ibu, susah kita nikmatnya, susah. Makanya yang jadi imam itu bukan yang paling sepuh, tapi yang paling paham terhadap agama, paling bagus terhadap bacaan Al-Qur'annya. Itu teh. Nah,
Bukan tidak boleh berolahraga, bukan tidak boleh mengasah diri supaya sehat, bukan. Silahkan, tapi jangan sampai hanya demi olahraga akhirnya apa? Akhirnya malah menelantarkan ibadah. Sebetulnya Ibu, kalau melihat sejarah dulu di zaman Romawi itu ada namanya gladiator. Ibu, gladiator teh budak ya, hamba sahaya laki-laki yang mereka teh pandai bertarung, dikumpulkan di kolosium. Nah, kolosium itu teh Ibunya bulat gitu bentuknya, namanya itu kolosium. Kalau teh Ibu masih ingat 7 keajaiban dunia kolosium salah satunya. Nah, yang bulat itu kolosium. Mereka bertarung di situ sampai mati salah satunya, ditonton. Sebetulnya bentuknya sama kan kayak gitu, ngumpul gitu kan, puluhan orang ditonton ribuan orang, kan sama aja bentuknya. Cuman yang satu mah ketahuan banget nggak ada manfaatnya, karena habis itu kalau kalah dia mati. Yang ini mah kalau kalah dia cuman malu doang. Nah, kalau kita tarik sampai mentok ke seperti gladiator kan nggak ada manfaatnya gitu, betul? Seperti itulah ya. Tapi kalau untuk melatih diri, menguatkan fisik, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai berbentrokan dengan ibadah. Di antara hal-hal tersebut ada yang diharamkan dalam agama, ada pula yang dibolehkan, sebatas tidak mengalahkan apa yang lebih bermanfaat daripadanya. Jadi nggak semua yang 3 poin disebutkan tadi semuanya haram, tidak. Ada juga yang dihalalkan, ada juga yang dibolehkan, sampai jangan menelantarkan melaikan ibadah, atau bahkan jangan sampai hanya karena untuk satu hal itu jadi tidak bermanfaat. Contoh misal ada orang tua yang modelnya itu berambisi, misalkan anaknya tuh ingin jadi pemain bola, wah terus digembleng sampai dia lupa memang anaknya mentok kemampuannya segitu. Usia anaknya juga sudah bukan usia 17-18, sudah mau 24, sudah mau 25. Penghidupannya belum jelas, oleh orang tuanya dipaksakan terus main bola. Liar kan mayor begitu kan, nggak memperhatikan bagaimana usia anaknya, bagaimana perkembangan anaknya, apa yang sedang dibutuhkan oleh anaknya di usia seperti itu. Penghasilan yang tetap, dia bisa bermanfaat, menafkahi dirinya. Nah, kalau sampai hal-hal itu terjadi, itulah yang berbahaya. Apalagi umat Islam akhir-akhir ini sedang menghadapi berbagai macam tantangan dari para musuhnya. Tentu yang lebih utama adalah menghemat waktu dan kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, untuk memadamkan atau memperkecil pengaruh dan bahayanya. Orang-orang Islam sebenarnya tidak mempunyai waktu luang untuk bersantai-santai.